Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Playding atau Cewek Psikopat. Sebelum masuk, alur cerita ini akan mengandung unsur kekerasan yang sadis yang mungkin akan mengganggu sebagian dari pendengar dan tidak pantas untuk ditiru. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di dalam ruangan kelas, seorang guru mengatakan sekarang mari kita mulai pelajarannya. Jadi harap kedua kelas segera membeli salam tegak bersama dengan teman-temannya. Akan tetapi, guru tersebut heran kenapa kedua kelas tidak ada di sini dan memangnya sedang ada acara apa sampai banyak kursi yang kosong. Sehe mengatakan jika pemilik kursi kosong yang berada di depannya adalah milik Yunjin dan dia izin untuk tidak masuk karena sedang terluka dan sedang beristirahat di rumahnya. Untuk Garam dan kedua kelas, mereka berdua sekarang sedang tidak enak badan dan pergi ke UKS, tapi guru itu menanyakan apa maksudnya. Guru itu sangat marah karena mereka mencoba membohonginya, padahal dirinya baru saja pergi ke UKS dan tidak ada seorang pun di sana. Sehe tentunya kebingungan harus menjawab seperti apa, karena Garam memintanya bilang begitu tapi dia sendiri tidak pandai berbohong. Guru itu mengatakan kalau mereka terang-terangan bolos di jam pelajarannya, maka wibawanya sebagai guru juga akan hancur. Namun tak lama, guru itu menanyakan apakah dia tadi mengatakan jika yang pergi bersama dengan kedua kelas adalah Yon Garam, dan Sehe mengiyakan. Guru itu tentunya langsung berubah pikirannya sambil mengatakan kalau begitu tidak ada masalah dan sebaiknya mereka lanjutkan saja pelajarannya. Guru itu mengatakan hari ini mereka akan belajar tentang zona gempa dan juga soal zona vulkanik dalam bab perubahan iklim. Zona gempa berarti daerah yang sering terjadi gempa, dan zona vulkanik adalah zona yang masih terjadi aktivitas vulkanik. Tentu saja, Yejin saat ini sedang mengcosplay zona vulkanik tersebut dengan menyemburkan rumput laut dari dalam mulutnya seperti gunung meletus. Tidak cukup dalam sekali semburan, perut Yejin yang sudah terisi dengan begitu banyak pil rumput laut tampaknya harus menyembur sekali lagi. Seketika itu, Yejin menyemburkan rumput laut dengan begitu dahsyat, seperti dia sedang mengeluarkan jurus Kamehame melalui mulutnya. Yejin tentunya merasa tidak enak badan setelah menyemburkan begitu banyak rumput laut dari dalam perutnya. Akan tetapi, rasa mual Yejin tidak berhenti hanya dengan sekali dua kali semburan, karena dia sekarang mengeluarkan semburan yang sama seperti dengan sebelumnya. Yejin yang merinding bertanya kenapa dirinya muntah terus, dan mau sampai kapan dirinya muntah seperti ini. Yejin bertanya kenapa muntahnya tidak berhenti-henti, dan itu malah membuatnya semakin cepat ingin muntah. Perlu diketahui, jika Yejin sudah mengeluarkan semburan Kamehame sebanyak 56 kali dalam waktu 3 menit, dan itu masih belum cukup untuk mengeluarkan semua makanan yang dimasukkan oleh Garam. Garam yang melihat Yejin tentunya mengatakan jika dia terlihat sangat menjijikan sekali, seperti seorang wanita yang tidak tahu etika. Garam juga memberitahu jika di dalam buku harian milik Hyena, dia sudah mencatat bahwa dia sudah muntah sebanyak 101 kali selama dibully. Garam mengatakan mana bisa dia cuma muntah sebanyak 50 kali saja, jadi bukankah itu masih jauh dari kata masuk akal dari hutang yang harus dia bayar. Garam mengatakan pastikan saja kedua kelas memuntahkan semua hutang pokoknya dan juga bunganya jika dia ingin selamat, jadi rajinlah untuk menjadi wanita muntahan. Garam memberitahu apabila dia tidak mau muntah, maka perutnya mungkin saja akan meledak setelah rumput lautnya mengembang begitu banyak di dalam perutnya. Tentu saja, Yejin langsung menyemburkan Kamehame-nya dengan sangat kencang, sampai-sampai semburannya membanjiri seluruh lapangan. Yejin berpikir kenapa rumput laut ini tidak pernah habis meskipun dirinya sudah memuntahkannya terus-menerus, rasanya seperti kembali ke kondisi semula setiap kali dirinya memuntahkannya. Ini adalah permainan maut mengerikan, di mana jika kecepatan muntahan lebih lambat daripada kecepatan rumput laut berkembang, maka Yejin dipastikan akan mati. Yejin tentunya tidak mau mati karena perutnya meledak, tetapi muntah terus-menerus lebih buruk dan rasanya seperti dirinya mau gila saja. Yejin berpikir dirinya harus bagaimana, namun bersamaan dengan itu, Yejin merasa jika muntahannya kali ini sedikit berbeda. Garam tentunya penasaran dengan apa yang sedang terjadi, tapi tampaknya Yejin tidak muntah seperti tadi, dan dia malah mengeluarkan sebuah rumput laut yang berbentuk seperti sebuah tongkat. Garam yang melihatnya tentunya berteriak jika ini adalah Jack dan pohon kacang, seperti yang dirinya lihat di dalam buku dongeng.
Garam menanyakan bagaimana bisa Yejin membuat tanaman kacang seperti itu, padahal yang dirinya masukkan hanyalah pil rumput laut. Yejin berpikir ini sungguh buruk karena rumput laut yang mengembang di dalam tenggorokannya kini mulai mengeras dan menyangkut di dalam tenggorokannya. Perlahan namun pasti, Yejin berpikir dirinya mulai kesulitan untuk bernafas karena rumput laut ini juga mengganggu sistem pernafasannya. Yejin yang kepanikan tentunya berpikir kalau diteruskan seperti ini, maka dirinya akan mati dalam kondisi yang tidak bisa bernafas. Yejin berpikir apakah dirinya akan mati dalam kondisi seperti ini, dan seketika itu dia melihat bayangan hiena yang mulai mencekiknya dengan menggunakan rumput laut. Yejin yang mulai halu tentunya berpikir apakah hiena datang kemari untuk mengambil nyawanya, jadi apakah dirinya akan benar-benar mati kali ini. Yejin mencoba untuk meminta tolong agar seseorang segera menyelamatkannya, tapi tampaknya dia perlahan mulai pingsan karena kehabisan nafas. Garam berpikir apakah wanita ini benar-benar sudah mati, tapi dirinya pasti akan dimarahi jika Yejin mati sebelum makan makanan penutup yang dibuat oleh ayah angkatnya. Seketika itu, Garam memberikan bantuan pada Yejin dengan menekan perut buncitnya dan membuat rumput laut yang tersangkut di dalam tenggorokannya langsung keluar dari mulutnya. Seketika itu, Yejin melanjutkan lagi semburannya, bahkan kamehamenya sekarang sampai muncul ke wajah Garam yang sedang membangunkannya. Garam mengatakan agar ketua kelas tenang saja karena dirinya tidak ada niatan untuk membunuhnya, jadi dia tidak akan mati dengan mudah. Garam mengatakan ini hanya berlaku untuk hari ini saja, jadi mereka tidak akan tahu masa depan seperti apa yang akan terjadi. Yejin yang mengetahui tentunya merangkak memohon ampun sembari mengatakan dirinya bersalah dan dirinya tidak akan mengulanginya lagi. Sambil menangis, Yejin mengatakan agar Garam menyelamatkannya, bahkan dirinya akan melakukan apa saja yang dia perintahkan. Garam tentunya ketawa kecil sembari mengatakan bukankah ketua kelas bilang akan membunuhnya dan kemudian menjemputnya ke neraka. Garam mengatakan dirinya sangat kecewa padahal dirinya berpikir jika ketua kelas memang sudah siap untuk mati tapi ternyata dia hanya omong kosong. Yejin yang mulai menyembur lagi tentunya meminta tolong dipanggilkan 119 dan Garam tentunya mengatakan jika dia tidak akan bisa selamat meskipun dibawa ke UGD. Garam mengatakan para dokter yang berada di sana pasti hanya akan mengucapkan kami sudah berusaha semaksimal mungkin seperti yang terjadi di sinetron Wakanda Land. Sambil menyayangi Yejin, Garam mengatakan satu-satunya agar dia bisa selamat adalah dengan memudahkan seluruh makanannya, jadi dirinya akan membantunya untuk segera mengeluarkannya lebih cepat. Karena kasih sayang Garam yang begitu tulus tersebut, Yejin sekarang kembali melakukan semburannya seperti sebuah pesta. Dengan bantuan Garam, Yejin akhirnya melakukan semburan ke Mehame berulang kali, sampai-sampai ruangan olahraga tersebut seperti ladang rumput laut. Dalam waktu kurang lebih 30 menit sejak Yejin mulai menyembur, Yejin sudah terhitung muntah sebanyak 382 kali untuk mengeluarkan semua isi di dalam perutnya. Garam mengatakan ini sungguh sangat luar biasa, bahkan siapapun yang melihatnya pasti akan berpikir jika ini adalah ruangan budidaya rumput laut. Garam mengatakan sepertinya ketua kelas sudah memudahkan semua hutang pokoknya dan sekaligus bunganya yang dia terima. Garam mengatakan ketua kelas sudah berusaha keras untuk membayar semua hutangnya dan Yejin malah berterima kasih pada psikopat ini. Yejin mengatakan apakah itu berarti semua hutangnya sudah lunas, tapi Garam mengatakan omong kosong apa itu, bukankah dia masih memiliki banyak sekali tumpukan hutang lainnya yang harus dia bayar. Yejin mengatakan bukankah dia tadi bilang dirinya sudah membayar hutangnya, dan Garam mengatakan itu hanyalah hutang muntahan saja. Garam menanyakan apakah dia tidak mau membayar hutang karena menyeret dan menjatuhkan hiena dari atap sampai dia mati. Yejin tentunya bertanya bagaimana dia tahu, dan seketika itu dia teringat jika dirinya merasa ada sesuatu yang aneh di waktu itu. Yejin sangat yakin jika perasaannya waktu itu benar, jika semua perbuatan Yejin dilakukan atas perintah Garam, dan dia malah mendapatkan informasinya. Garam kemudian berpamitan sembari mengatakan ketua kelas sudah berusaha keras hari ini, jadi Garam si penagih hutang akan pergi dengan tenang. Garam mengatakan ketua kelas tidak perlu khawatir bagaimana caranya membayar hutangnya, karena Garam akan melakukan apapun untuk membantunya membayar hutangnya. Garam mengatakan karena dirinya akan pergi, maka ketua kelas harus membersihkan semua muntahannya sendiri, terlebih semua muntahan rumput laut ini sudah menjadi milik dia. Yejin yang mendapatkan perlakuan spesial dari Garam tentunya hanya bisa menjerit bahagia, terlebih dia masih dalam kondisi terikat dan tidak bisa melakukan apapun.
Di sisi lain, Garam menanyakan apakah ayah angkat sudah berada di luar negeri dan apakah ayah angkat sudah melihat yang dirinya kirimkan. Garam mengatakan dirinya sudah melakukan sesuatu yang pantas untuk mendapatkan pujian darinya, jadi apakah kakak baik sudah menunjukkannya padanya? Myung-jun mengatakan dirinya sudah melihatnya dan itu adalah hidangan yang sangat luar biasa dan dia pantas untuk mendapatkan pujian. Myung-jun mengatakan jika hidangan sup rumput laut kering buatannya itu sungguh sangat nikmat dan Garam berterima kasih atas pujiannya. Garam mengatakan jika hidangannya tidak akan sebaik perjamuan akhir yang sudah ayah angkat persiapkan, jadi dirinya juga sudah tidak sabar untuk melihatnya. Myung-jun mengatakan sudah saatnya menyelesaikan balas dendamnya sekarang, di mana proyek penghapusan kepribadian untuk menghapus kepribadian Song bersaudara. Kemudian proyek perjamuan terakhir untuk menyajikan makanan mewah kepada Moon Ye-jin yang sudah memberikan anaknya camilan setiap harinya. Myung-jun mengatakan kalau begitu mari kita lakukan proyek terakhir dalam rencana untuk mengakhiri riwayat anak-anak yang mengakhiri hidupnya Hyena. Bersamaan dengan itu, tampaknya Myung-jun sedari tadi sedang menunggu Jin Taek untuk membahas proposal kerjasama mereka. Myung-jun mengatakan sepertinya sudah saatnya untuk mengakhirinya perlahan karena orang yang sudah dirinya tunggu akhirnya sudah datang. Beberapa saat setelahnya, Jin Taek mendatangi ruangan Myung-jun sembari menanyakan apakah Pak Wakil Presiden sudah beristirahat dengan nyaman. Myung-jun mengatakan silakan duduk di depannya dan Jin Taek berterima kasih karena telah menyiapkan tempat duduknya. Jin Taek mengatakan hari ini dirinya merasa sangat terhormat bisa bermain golf bersama Pak Wakil Presiden dan rasanya kemampuannya jadi semakin tajam. Meskipun begitu, dirinya masih tidak sebalik dengan kemampuan Pak Wakil Presiden yang seperti seorang profesional. Myung-jun tampaknya tidak menanggapi pujian dari Jin Taek sama sekali, sambil dia mengatakan sepertinya mereka akan mendapatkan kabar buruk. Myung-jun mengatakan grup mereka sudah memutuskan untuk mendukung ekspansi perdagangannya, tetapi pihak pusat membatalkannya. Jin Taek tentunya terkejut dan Myung-jun menjelaskan jika grup mereka telah melakukan peninjauan keuangan mengenai kemampuan Tuan Jin Taek. Akan tetapi, mereka menyimpulkan bahwa kestabilan keuangan mereka tidak mencukupi untuk membuat keputusan investasi seperti yang dijanjikan. Jin Taek tentunya menanyakan kenapa Pak Wakil Presiden jauh-jauh mengundangnya ke Thailand hanya untuk mengatakan hal ini. Myung-jun mengatakan itulah sebabnya dirinya mengajaknya untuk melakukan pertemuan pribadi karena dirinya ingin menawarkan proposal yang lebih baik. Jin Taek menanyakan proposal seperti apa itu dan Myung-jun memberitahu jika anak perusahaan Hyundai sudah masuk ke pasar Thailand. Namun baru-baru ini, Hyundai Group sedang mencari perusahaan lokal untuk memasuk langsung ke perusahaan mereka. Singkatnya, mau sampai kapan Tuan Jin Taek terus-menerus memusingkan margin keuntungan dan berpikir untuk membeli dan menjual barang milik orang lain? Myung-jun menanyakan kenapa dia tidak langsung memproduksi produk di pabriknya sendiri dan menyuplainya ke anak perusahaan mereka. Jin Taek tentunya mengatakan jika itu yang terjadi, maka dirinya akan senang menyambutnya, terlebih ini adalah impian bagi semua orang. Akan tetapi, bukankah itu akan membutuhkan modal yang sangat besar karena mereka harus membuat perusahaan sendiri di negara orang lain, bahkan untuk memproduksinya tidak akan murah. Myung-jun mengatakan memang itu benar, dan seperti apa yang dia katakan, uang yang dibutuhkan untuk proyek ini akan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Jika dirinya menghitung dari pembelian lahan pabrik, peralatan, hingga biaya prosedur hukum, maka setidaknya mereka membutuhkan dana sekitar 20 miliar won. Myung-jun mengatakan dirinya akan menginvestasikan 10 miliar won secara pribadi dan Tuan Jin Taek bisa menginvestasikan 10 miliar won juga dan mereka akan membagi keuntungan yang sama. Tentu saja dirinya tahu jika jumlah ini sangatlah membebaninya, namun dibandingkan dengan proposal awal, bagian yang akan diterima oleh Tuan Jin Taek akan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Myung-jun mengatakan jika ini adalah peluang untuk menyuplai dalam jumlah yang besar secara berkelanjutan kepada anak perusahaan Hyundai, jadi dia tidak memiliki alasan untuk kecewa. Jin Taek berpikir jika Hyundai Group ketika mengalami krisis besar, mereka masih memiliki performa yang sangat baik, bahkan itu pun dalam kelas anak perusahaan. Jika dirinya bisa menyuplai anak perusahaan Hyundai Group yang merupakan perusahaan besar dan solid, maka ini akan menjadi kesempatan besar baginya. Namun masalahnya adalah, modal yang harus dirinya keluarkan sangatlah besar dan dirinya tidak memiliki uang sebanyak itu. Jin Taek mengatakan dirinya sangat tertarik, akan tetapi perusahaannya saat ini tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukannya.
Terlebih lagi, bukankah Pak Wakil Presiden sudah melihat kondisi keuangan mereka, jadi meski mencoba untuk menarik dari beberapa bank, dirinya hanya akan mendapatkan sekitar 5 miliar won. Myung-jun menanyakan bagaimana jika mereka melakukan ini saja, mengingat jika dia masih memiliki barang yang dirinya berikan. Myung-jun akan memperkenalkannya pada perusahaan pembiayaan swasta terpercaya dan jadikan apartemen Gangnam sebagai jaminan untuk menarik sisa 5 miliar won. Jin-taek tentunya berpikir, apakah ini adalah langkah yang tepat untuk menarik uang sebanyak itu demi usaha sebesar ini. Myung-jun mengatakan awalnya dirinya ingin menawarkannya pada orang lain, tetapi dirinya masih memiliki hutang padanya jadi dirinya harus menepati janjinya dulu. Oleh karena itu, jika perusahaannya sedang mengalami kesulitan, dirinya pasti akan membantunya, baik dalam hal finansial maupun hal yang lainnya. Myung-jun mempersilahkan untuknya agar membaca kontraknya terlebih dulu, dan di sana juga sudah tercantum semua perjanjiannya. Jin-taek berpikir ini memang sangat sulit, tapi mau bagaimanapun, jika proyek ini berjalan lancar, maka dirinya memiliki peluang yang sangat besar. Jin-taek rasa dirinya tidak perlu khawatir bekerja sama dengan seorang konglomerat, karena dia pasti akan dengan mudah mengeluarkan banyak uang untuk membantunya. Terlebih lagi, apartemen di Gangnam sejak awal bukanlah miliknya, jadi hal seperti ini memang layak untuk dipertimbangkan. Jin-taek rasa ini berbeda dengan perjudian karena pemasok yang akan menerima barangnya adalah Hyundai Group, jadi sudah sangat jelas jika ini adalah kesempatan yang diberikan oleh takdir. Jin-taek mengatakan kalau begitu Pak Wakil bisa mempercayakan proyek ini padanya, karena dirinya akan melakukannya yang terbaik. Myung-jun mengatakan itu adalah keputusan yang sangat bagus, jadi kalau dia sepakat, maka silakan tanda tangan di dalam kontraknya. Ketika membaca, Jin-taek menanyakan, jika dana investasi digunakan selain yang ditentukan dalam kontrak, tanpa mempertimbangkan jumlahnya, maka investasi harus dilipat gandakan. Jin-taek mengatakan bukankah denda ini terlalu berat baginya, tapi apakah ada alasan khusus kenapa Pak Wakil membuat peraturan seperti ini? Myung-jun mengatakan itu adalah klausul dari masalah grup Hyundai yang memalukan untuk dibicarakan secara langsung. Terlebih lagi, grup mereka pernah terlibat dalam skandal penggelapan besar-besaran dari eksekutif internal sampai ke eksternal afiliasi dan mitra eksternal. Selain itu, korupsi dan penggelapan besar yang melibatkan partai politik tertentu terungkap dan sebagai wakil presiden, dirinya bahkan dipanggil untuk bersaksi di dalam sidang Majelis Nasional. Setelah dihianati oleh para pencuri yang bersembunyi di dalam dan di luar grup, dirinya memberikan tekanan yang kuat di setiap kesempatan. Myung-jun mengatakan dirinya menetapkan ini bukan karena rasa ketidakpercayaannya, tetapi dirinya ingin menekankan hubungan bisnis yang terjalin di dalam kontrak. Jin-taek mengatakan dirinya mengerti, mengingat grup Hyundai pernah mengalami krisis besar sampai-sampai membuat berita paling menghebohkan. Jin-taek mengatakan dirinya kagum pada Pak Wakil yang bisa mengatasi krisis tersebut, dan Myung-jun mengatakan dirinya memang keras jika berurusan dengan bisnis. Jin-taek berpikir dalam kontraknya memang banyak sekali denda yang harus dibayarkan, dan rasanya seperti dirinya sedang melepaskan sesuatu yang terlalu besar. Jin-taek rasa dirinya harusnya tidak perlu mengkhawatirkan itu, karena denda tidak akan pernah terjadi jika dirinya tidak pernah melanggarnya. Melihat Jin-taek yang tanda tangan di depannya, tentunya membuat wajah iblis Myung-jun muncul dengan tersenyum, seperti dia ingin bilang akhirnya dia masuk perangkapnya. Myung-jun mengatakan ini memang adalah keputusan yang sulit, tapi Tuan Jin-taek sudah bekerja keras dalam memikirkan hal ini baik-baik. Jin-taek kemudian mengatakan sebelum pergi, dirinya rasa mungkin Pak Wakil merasa kesulitan untuk berbicara jujur padanya, jadi belum mengatakan apapun padanya. Jin-taek mengatakan dirinya sudah mengerti maksud Pak Wakil Presiden dari awal, sampai memberikan kesempatan ini meskipun ada banyak keraguan dalam hatinya. Jin-taek mengatakan dirinya akan dengan senang hati menjalankan tugasnya dengan penuh kesetiaan dalam membalas perbuatan DPRC. Myung-jun mengatakan dirinya mengerti maksudnya, jadi silakan beristirahat terlebih dulu dan Jin-taek mengatakan kalau begitu dirinya pamit. Setelah Jin-taek pergi, Sekretaris Baek mengatakan sepertinya orang itu salah berpikir jika dia telah terpilih sebagai alat untuk membalaskan dendamnya. Sekretaris Baek mengatakan jika hayalan orang itu benar-benar tidak masuk akal, dan apakah dia pikir anaknya itu tidak bersalah juga. Myung-jun mengatakan dirinya memang menyuruh sesuatu pada Jin-taek demi menjalankan balas dendamnya. Di sisi lain, Hyun-jun saat ini sedang sendirian dalam kamar karena dia takut untuk pergi ke sekolah dan bertemu dengan Ye-jin. Namun tak lama, ada seseorang menekan bel rumahnya dan Hyun-jun berpikir seharusnya tidak ada seseorang yang datang ke rumahnya hari ini.
Orang itu kemudian mengatakan paket datang, dan Eugene berpikir jika itu pasti adalah semprotan pelindung diri untuk mengusir Garam dan Yejin. Dengan senjata untuk melindungi dirinya sendiri, dirinya tidak akan takut lagi untuk keluar sendirian dari rumah karena tidak akan ada lagi yang bisa mengganggunya. Sambil membukakan pintunya, Eugene berkata akhirnya dirinya bisa membuat Garam merasakan pembalasan darinya dan membuatnya menjauh darinya. Akan tetapi, Kang Paket yang datang adalah Garam sendiri, dan dia mengatakan Paket Yon Garam sudah datang ke rumahnya Eugene dengan selamat.